Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada calon klien yang bertanya kepada saya yang akhirnya datang ke kantor untuk konsul. Saya bacakan saja. Jadi begini Pak, saudara saya minta bagian warisannya dikeluarin dengan sejumlah uang. Jadi diganti dengan sejumlah uang, ibu masih hidup. Warisan tersebut hanya berupa tanah dan rumah yang berdiri di atasnya. Apakah di notaris bisa membuat perjanjian tentang hal tersebut, Pak? Jadi saya mau mengeluarkan yang dituntut oleh saudara saya terkait bagiannya yang ingin dikeluarkannya atau yang digantinya. Saya mau setelah saya keluarkan bagiannya, tentu ada perjanjian bermaterai dan mempunyai kekuatan hukum bahwa dia tidak punya hak lagi atas warisan tersebut di kemudian hari. Apakah bisa, Pak? Mohon bantuannya, Pak. Nah, jadi awalnya saya di WA saja oleh calon klien dan akhirnya saya suruh datang ke kantor untuk konsul. Jadi terhadap permasalahan ini tentu kita harus tahu dulu tentang status tanah yang menjadi harta warisan dari bapaknya. Objek tanah dan rumah ini adalah hasil dari harta bersama. Jadi harta bersama dari orang tua ini. Nah, sementara salah satu anaknya menuntut untuk dikeluarkan jatahnya. Nah, rekan-rekan semua perlu diketahui bahwa sepanjang orang tuanya masih hidup, itu belum bisa dikatakan harta warisan. Nah, karena harta itu sifatnya baru bisa mewarisi apabila kedua-duanya sudah meninggal dan anak yang meminta jatah bagiannya tersebut sebenarnya belum bisa dikatakan sebagai ahli waris, tapi baru sebagai calon penerima waris dari orang tuanya yang masih hidup. Jadi dapat kita simpulkan bahwa kalau sesuai dengan hukum Islam itu merujuk juga ke pasal 171 kompilasi hukum Islam bahwa pewarisan itu hanya dapat dilakukan apabila pewaris telah meninggal dunia atau dinyatakan meninggal oleh pengadilan. Jadi sebenarnya kalau kita bawa ke konteks hukum, seorang anak tidak bisa menuntut harta warisan apabila orang tuanya masih hidup. Tapi baiklah, sebagai orang tua tentu tidak ingin orang tuanya ini sedih, cemas, kecewa, dan lain-lain kalau sekiranya anak-anak mereka ini berkelahi, bertengkar, bersengketa hanya terkait dengan harta bersama yang mereka punya. Jadi saran saya sebagai orang tua atau ibu yang masih bijak, biar tidak terjadi pertengkaran di antara anak-anak mereka, sebaiknya calon objek warisan ini dimajukan ke depan. Jadi dibagi sebelum orang tuanya meninggal. Jadi sebelum orang tuanya meninggal dibagi. Nah, dibagi tentu secara proporsional. Tapi kalau pembagian berdasarkan hukum Islam, tentu untuk bagian laki-laki tentu 2 kali dari bagian perempuan. Nah, setelah saya tanya ternyata ibu ini mempunyai 3 orang anak perempuan dan 4 anak laki-laki. Yang menuntut bagiannya ini adalah anak laki-laki yang tertua. Kalau tidak dipenuhi, berkelahilah antara anak-anak mereka. Jadi ibu ini tidak ingin anak-anaknya berkelahi. Jadi saran saya dikeluarkan saja
Bagaimana caranya untuk mengatasi permasalahan ini? Pertama, terhadap harta warisan ini silakan untuk di appraisal. Appraisal ini dikira-kira. Nah, dikira berapa kira-kira harga rumah dan tanah. Nah, kalau seandainya eh, ibu ini ingin mendapatkan harga yang sesuai dan independen, ya, dari penilai yang independen, nanti kan bisa memakai jasa KJPP namanya, ya. Nah, jadi bisa meminta bantuan, ya kan, konsultan jasa penilai publik, nah, KJPP. Jadi berdasarkan hasil appraisal, ya, kalau seandainya mintakan ya ke konsultan, bisa saja ini kesepakatan appraisal itu antara anak-anak mereka saja. Ya, setelah dapatkan kesepakatan barulah dibagi, walaupun pada hakikatnya rumah itu tidak dijual, tapi seolah-olah dibagi untuk mengeluarkan eh, hak dari anak laki-laki yang tertua tadi. Nah, seperti saya bilang tadi, anak laki-laki dapat 2 kali bagian dari anak perempuan. Nah, tapi perlu diingat nanti harus dibuat perjanjian pelepasan haknya, hak warisnya nanti, ya kan, agar nanti tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari atau menganggap eh, haknya itu masih ada. Sementara anak-anak yang lain tidak mau mengeluarkan, anak-anak yang lain ingin menjadikan bahwa rumah tersebut menjadi rumah kenangan dan menjadi harta bersama atau menjadi rumah pokok bagi keluarga. Nah, begitu solusi yang saya tawarkan, ya, dengan cara tidak menjual rumah. Nanti kalau ada seputar pertanyaan tentang hal ini, nanti rekan-rekan silakan tinggalkan pesan di komentar, ya. Terima kasih.